Udah pernah, Pak? Ingat 4 tahun lalu. Iya. Syukur juga. Iya. Nah, kita yang perlu sekarang perlu diperkuat itu adalah persaudaraan sesama umat Islam. Sesuai dengan judul kajian pagi ini tentang ukhuwah, mempererat ukhuwah Islam yang pasti terawat terjadi. Mengapa? Karena ukhuwah Islam menjadikan kita Allah sebagai hukum di antara mereka. Maka ancaman Allah akan menjadikan konflik mereka sesama mereka. Katanya kita ini dalam skala kecil yang ada di sini, Rabbul Jannah. Ini kita harus punya komitmen untuk menjalankan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau dalam skala besar, misalnya dalam skala nasional, apalagi internasional, menerapkan hukum Islam sulit. Hampir negara-negara Arab saja sekarang, negara-negara Arab itu mulai meninggalkan hukum Islam. Saudi Arabia yang berkeras pada Wahabi, ulama-ulama Wahabi di penjara, lalu mereka bangsa Arab Saudi ini keluar dari syariat Islam menuju liberal, menuju ajaran, menuju liberalisme. Dan ini bukan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lakum qadanna al Islam awwatan awwatan." Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Tali-tali Islam akan dipotong satu demi satu. Maksudnya ajaran-ajaran Islam ini akan ditinggalkan satu demi satu. Oleh siapa? Umat Islam sendiri. Wa kullama ittaqadha qawwatun tashaqqaqan nas bil adil. Setiap satu simpul itu terputus, setiap satu ajaran ditinggalkan, maka orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukm. Simpul Islam pertama yang diputus adalah berhukum dengan hukum Islam. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir ditinggalkan adalah sholat. Dan sholat ini bukan tidak ditinggalkan. Sekarang sudah ada kelompok. Jadi kalau umat Islam ini meninggalkan hukum Islam itu sudah lama. Sejak akhir-akhir pemerintah Utsmani, Daulah Utsmani itu memang syariat Islam. Syariat Islam itu mulai ditinggalkan karena tekanan negara-negara Barat. Waktu itu khilafah Utsmani sudah mulai lemah, jadi mulai ditinggalkan. Dan yang terakhir sholat ini sudah lama dimulai. Sholat sunnahnya dimulai. Sholat tarawih yang sejak masanya sahabat 23 dikorting menjadi 11. Dan yang 23 dibintangkan. Sholat qabliyah Jumat diharapkan. Dan kelompok yang mengharapkan sholat qabliyah Jumat yang sunnah-sunnah. Kemudian kelompok-kelompok yang mengatakan sholat wajib itu tidak ada, cukup ingatku sudah lama. Nah ini kenapa dalam masalah seperti ini kita harus kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Alif lam mim ini artinya apa? Dalam kitab-kitab tafsir kebanyakan para ulama mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksud alif lam. Kita tidak tahu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an benar-benar datangnya dari Allah. Quran ini diragukan tidak bisa. Kalau ada orang berusaha mencari-cari kelemahan Al-Quran, maka dia nantinya kalah. Di Belanda beberapa tahun yang lalu ada partai kiri yang berkampanye anti-Islam. Dia bikin partai untuk memerangi Islam. Lama-lama pimpinan partainya ini belum puas, dia mempelajari Al-Quran. Apa? Untuk mencari kesalahan Al-Quran, mencari dalilnya. Padahal Al-Quran sudah usia 1400 tahun lebih. Akhirnya apa? Setelah mempelajari, ketua partai ini masuk Islam dan membela Islam. Islam Al-Quran itu nggak bisa dicari kelemahannya. Yang dicari kelemahannya ya kita, bukan Al-Quran. Karena dari waktu ke waktu Al-Quran ini semakin selalu membuktikan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar datang dari Allah. Bukan dari siapa? Dari Allah. Gak bisa diragukan. Ada, ini viralnya, ada seorang dokter di Amerika, dokter yang dia dokter dalam bidang DNA, dokter yang ahli menangani DNA, juga dokter kandungan laki-laki. Dia meneliti mengapa orang Islam itu kalau cerai dengan suaminya ada iddah. Muslimah itu orang muslimah perempuan kalau dicerai suaminya, kalau cerainya cerai itu talak biasa, itu iddahnya 3 sucian atau 3 haid. Kalau cerainya cerai mati, ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dia meneliti. Setelah meneliti, kalau ulama-ulama fikih, karena para ulama fuqaha itu hanya memandang secara zahir, tidak melakukan penelitian. Mengapa wajib iddah? Wajib iddah itu untuk menjaga kesucian nasab. Karena kalau cerai langsung kawin lagi, lalu hamil, anaknya siapa itu? Kandang nasab. Lalu alasan lagi, kalau memang istrinya mandul atau suaminya mandul atau impoten atau gimana, kenapa kok iddah? Kata para ulama lintahan, karena ibadah. Jadi tidak ada alasan ilmiah konkret yang disampaikan oleh ulama. Lalu dokter Amerika itu meneliti. Apa hasil penelitiannya? Ternyata mengapa orang cerai dengan suaminya? Karena seorang perempuan ketika berhubungan dengan suaminya, maka pada kemaluan perempuan itu ada rekaman punya suaminya. Ada rekamannya. Kalau ada benda asing punya suaminya masuk. Dan ini kalau cerai melakukan iddah 3 sucian atau 3 haid, baru rekaman itu hilang. Rekam jejaknya hilang. Kamu punya komputer itu kalau dimasuki flash disk ada virusnya, kan terekam. Untuk menghilangkan itu kan perlu software antivirus. Nah ini hilang sendiri. Kalau orang itu iddahnya ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Mengapa lama? Karena istri yang ditinggal mati suaminya itu sedih. Karena sedih, jadi menghilangkan rekam jejak. Lalu dokter ini meneliti wanita-wanita muslim. Apa hasilnya? Ternyata wanita-wanita muslimah itu rata-rata suci. Mengapa? Yang ada pada kemaluannya rekam jejaknya cuma 1, punya suaminya. Benar-benar suci. Sedangkan wanita-wanita kafir di luar orang Islam tidak ada yang suci.
Mengapa? Ternyata yang terekam di milik dia ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yang direkam namanya. Lama-lama dokter ini meneliti punya istrinya. Karena sepengetahuan dia istrinya itu setia, baik-baik, nggak pernah macam-macam. Setelah punya istrinya diteliti, ternyata di situ terekam ada 4. Yang direkam 4. Dia mikir, ini yang 3 punya siapa? Kok 4 yang direkam? Akhirnya istrinya dicerai. Lama-lama anaknya yang 4 dites DNA. Cocok enggak dengan dia? Ternyata karena anaknya ada 4, ternyata yang cocok DNA-nya dengan dia cuma 2. Yang 2 kan cocok. Anaknya sombong. Anaknya siapa? Akhirnya bagaimana orang ini akhirnya masuk Islam? Mengapa? Ternyata hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran itu memang dapat dijabarkan secara. Dan memang Al-Quran menjelaskan dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Al-Quran, kitab Allah, tidak ada gratis. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Memang yang mau mengikuti Al-Quran cuma orang yang bertakwa. Karena orang tidak bertakwa tidak mau. Mengapa ketika syariat Islam diajar jangan itu radikal ini? Ya, dia bukan orang yang bertakwa ya kan mau. Dan sekarang ini memang kebanyakan orang tidak bertakwa, termasuk kita sendiri. Gak mau mengikuti Al-Quran. Jadi memang yang menerima petunjuk dari Al-Quran ya orang yang bertakwa. Karenanya kalau kita ini merasa berat dengan hukum Islam, dengan hukum-hukum Al-Quran, perlu introspeksi. Jangan-jangan kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa dalam ayat berikutnya diterangkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib adalah orang-orang yang beriman pada perkara gaib. Apa perkara gaib? Perkara gaib itu perkara-perkara yang memang wajib diimani tetapi tidak kelihatan oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak mampu dijangkau oleh rasa. Itu perkara gaib. Allah termasuk perkara gaib yang paling gaib itu. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada surga neraka, kan perkara gaib. Beriman kepada alam kubur perkara gaib. Beriman kepada adanya jin itu juga perkara gaib. Dan ini beriman kepada perkara gaib, beriman kepada perkara gaib ini semakin mulai berkurang. Beriman pada perkara gaib. Mengapa? Karena ada aliran-aliran di dalam Islam. Aliran-aliran di dalam Islam ini mengajak tidak percaya pada perkara gaib. Yang paling bahaya pada umat Islam itu orang-orang munafik. Mengapa orang munafik bahaya? Orang munafik di dalam agama memerangi agama atas nama agama, merobohkan agama atas nama agama, itu orang munafik. Nah, dalam memerangi keimanan pada perkara gaib bagaimana? Ini diantaranya sebagian orang-orang Islam, kelompok-kelompok kecil di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebarkan isu-isu bahwa tidak ada siksa azab kubur, tidak ada. Ini sebutan. Padahal hadisnya banyak. Ada lagi kelompok di luar Ahlus Sunnah mengingkari ziarah. Mengapa? Mengingkari ziarah kubur, mengingkari tawasul. Mengapa orang itu kalau mati ya nggak ada interaksi dengan orang yang masih. Nah ini kan perkara lain. Padahal ini perkara lain seperti ini diterangkan di dalam Al-Quran secara tersirat. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mati itu sebenarnya masih hidup.
dan ada interaksi antara mereka dengan orang mati sebenarnya masih. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Ini perintah, nadanya perintah, tetapi isinya ancaman tahdid. Artinya apa? Jangan semaunya berbuat. Ya mau lakukan yang kamu mau, maksudnya jangan semau. Mengapa? Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat perbuatan. Artinya kalau Allah melihat perbuatan kita, Allah membalas perbuatan di dunia dan di akhirat. Wa rasul melihat perbuatan kamu. Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Jadi setiap apa yang kita perbuat, yang melihat itu pertama Allah. Kalau Allah ini melihat, mengetahui perbuatan kita sudah laku. Sebelum kita berbuat, Allah sudah tahu. Yang kedua, Rasul melihat perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, Rasulullah itu tahu. Rasulullah itu lihat. Rasulullah itu memonitor. Ada pertanyaan. Rasulullah ini melihat, mengetahui perbuatan kita. Apakah berlaku ketika Rasulullah masih hidup atau berlaku sampai sekarang? Berlaku sampai hari ini, sampai sekarang. Bukan hanya ketika Rasulullah masih hidup. Sampai sekarang Rasulullah tahu. Karenanya ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menyampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar, hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Hayati khairun lakum, tuhdithun hayati khairun lakum, tuhdithuna wa yuhdatsu lakum." Kehidupanku lebih baik bagi kalian. Artinya, aku ini hidup baik buat kamu. Mengapa kalian melakukan sesuatu lalu solusinya, hukum-hukumnya disampaikan melalui aku? Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada persoalan apapun, para sahabat minta petunjuk Rasulullah. Persoalan agama, ya pasti Rasulullah. Persoalan pribadi, Rasulullah. Ada sahabat gak punya uang, gak ada yang mau dimakan, minta ke Rasulullah. Ada sahabat bingung kerja, minta nasihat Rasulullah. Ada sahabat ingin kawin gak laku-laku, menghadap Rasulullah. Ini jadi gadis. Ada sahabat sakit gak sembuh-sembuh, menghadap Rasulullah. Ya pokoknya apa saja Rasulullah selalu menghadap Rasulullah. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah wafat gimana? Jangan khawatir, wa mamati khairun. Aku meninggal juga baik buat kamu. Kematianku, meninggalku baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepada. Apa yang kita lakukan, Rasulullah meminta. Rasulullah melihat, diperlihatkan oleh Allah kepada. Fa in ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, aku doakan kepada Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ada pertanyaan, gimana Rasulullah melihat perbuatan kita? Kita ada di Bantayan, Rasulullah ada di Madinah. Kalau dulu pertanyaan ini wajar. Kalau sekarang pertanyaan ini tidak perlu. Mengapa? Sudah ada live streaming, ada CCTV. Kita bikin acara di sini, live streaming, seluruh dunia mengakses, seluruh dunia memonitor apa yang kita lakukan. Padahal ini hasil rekayasa temuan umat manusia.
Gimana kalau yang live streaming apa? Lebih canggih. Lebih canggih. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu tahu apa yang kita lakukan. Dan ini ya, bahwa Rasulullah tahu apa yang kita lakukan. Itu kadang ada komunikasi dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Apa yang terjadi? Ada seorang ulama besar mazhab Hanafi pada abad ke-5 Hijriah. Kalau nggak salah namanya Syamsul A'immah Al-Hulwani. Suatu ketika Syamsul A'immah Al-Hulwani ini ditanya oleh anaknya putrinya, ya, kalau orang muntah itu batal enggak hukumnya? Kalau mazhab Syafi'i kan tidak batal. Mazhab Syafi'i ini najis keluar, perkara keluar yang batalkan wudu, yang keluar dari kemaluan. Kalau orang muntah kan najis, batal apa enggak? Lalu kata Imam Al-Hulwani, batal. Malamnya Imam Al-Hulwani bermimpi Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah menyampaikan, gak batal. Yang batal itu kalau muntahnya penuh satu mulut. Kalau muntahnya dikit-dikit gak batal. Setelah bangun dicek di kitabnya, ternyata betul yang disampaikan Rasulullah dalam mimpi. Mazhab Hanafi, muntah yang batal itu kalau muntahnya penuh. Kalau nggak penuh nggak batal. Akhirnya apa? Kata beliau, berarti setiap ada ulama berfatwa, ada ulama berceramah, Rasulullah tahu. Malu kita kalau ceramah kita ngabur. Cuma karena beliau orang soleh ditegur oleh Rasulullah. Kita ini karena nakal, nggak pantas, nggak ada yang tegur. Karenanya hati-hati ngomong urusan agama, Rasulullah tahu. Apalagi sampai menyesatkan umat. Na'udzubillah min. Akhirnya sejak itu beliau kalau berfatwa hati-hati. Kalau ditanya hukum buka kitab, khawatir beliau nanti ditegur lagi oleh Rasulullah. Kalau yang tegur ini teman kita gak apa-apa, tapi Rasulullah yang tegur. Gimana ini? Rasulullah kita. Karenanya hati-hati. Jadi ustaz, jadi apa? Baca khutbah atau apa? Hati-hati. Ada seorang ulama besar, karena dia ini merasa tawadhu, setiap diminta jadi imam tidak pernah mau. Mungkin karena tawadhunya ya, tawadhu, merasa gak pantas. Lama-lama bermimpi Rasulullah. Kamu diminta tolong umat saya suruh jadi imam, kenapa gak mau? Kamu orang alim. Orang alim paling pantas jadi imam. Umat saya minta tolong kamu gak mau. Akhirnya apa? Sejak itu dia diminta jadi imam mau terus. Rasulullah meminta. Orang yang gak mau menolong agama beliau, Rasulullah itu tahu. Karenanya jangan sampai kalau kita dibutuhkan oleh saudara kita, dibutuhkan umat Islam, jangan sampai gak mau. Mengapa? Rasulullah pasti kecewa. Ya cuma karena kita ini bukan orang soleh, Rasulullah gak tegur pada kita. Paling tegurnya melalui para ulama disampaikan. Coba orang soleh ditegur langsung. Karena memang ada komunikasi. Karena antara Rasulullah dengan umatnya yang masih hidup ini ada komunikasi. Maka kita ini dianjurkan ziarah ke makam beliau, mengucapkan salam. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersolawat kepadaku di samping kuburku, aku mendengar. Ada orang Batam pergi umroh atau haji, sampai di Raudhah sholat 2 rakaat atau berapa rakaat, lalu menghadap makam Rasulullah mengucapkan sholawat dan salam, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah dengar, loh orang Batam di sini. Ini artinya apa? Motivasi agar kita ke sana. Masa katanya kita Rasul. Orang jatuh cinta itu
kira-kira ya, sampean misalnya cinta pada istrinya ada di Jawa, atau dululah ketika bertunangan, ya sebelum menikah, orang cinta itu ingin ketemu apa enggak? Orang cinta ingin ketemu kan, namanya cinta. Cinta sama ulama, sama ustaz, senang. Rasulullah itu kan makhluk yang paling wajib dicintai. Rasulullah itu harus mendapat porsi terbesar dalam cinta kita. Kalau kita ini benar-benar cinta, harus kepingin apa enggak? Mestinya kepingin Rasulullah mendengar kita. Artinya ziarah ke makam beliau. Loh, Yai, sekarang ini pandemi, nggak bisa umroh, ditutup lagi sama Saudi. Haji ditutup, nggak bisa kita kesana ucapkan salam. Jangan khawatir, wa man shalla alayya min ba'id kullihi. Siapa yang bersolawat kepada dari tempat yang jauh di Batam, disampaikan kepada aku. Ini cinta, namanya salam cinta. Jadi ada komunikasi. Ini perkara penting. Ini orang-orang Wahabi menyebarkan isu-isu juga ada. Ini perkara yang wajib beriman. Kalau kita ini gak beriman pada perkara wajib, kita ini berarti bukan orang yang beriman. Walaupun kita sebenarnya ya bukan bertakwa beneran, takwanya ya ejek-ejek. Tapi kalau semakin banyak porsi yang kita tinggalkan, semakin jauh kita dari ajaran agama. Kemudian di dalam ayat ini wal mu'minun, orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Apa yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita, kalau di dunia ini orang-orang soleh, para wali Allah, kekasih Allah. Kalau kita ziarah datang pada beliau, apa yang kita lakukan beliau tahu. Mengapa tahu? Diberitahu oleh Allah. Kalau orang sebelum tadi begini, ada orang pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ada orang musuhan pada beliau. Di perjalanan ada cewek cantik, terkejut ditatapnya. Begitu masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman bilang, ada orang datang ke sini. Di dahinya ada tanda dia melakukan kemaksiatan. Lihat perempuan cantik, matanya jelalatan. Sayyidina Utsman diberitahu oleh Allah. Lebih dahsyat lagi, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus pasukan dipimpin oleh Panglima Sariyah bin Unum memerangi tentara Persia di Irak. Pada waktu hari Jumat, ketika Sayyidina Umar sedang khutbah, beliau khutbah. Ketika tengah-tengah khutbah, Sayyidina Umar tiba-tiba berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal." Hai Panglima Sariyah, pasukan bawa merapat ke gunung. Ya Sariyah al-Jabal. Sariyah ke gunung, Sariyah ke gunung. Sebagian sahabat terkejut, ada apa ini? Kok bicaranya tidak sesuai dengan khutbah? Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, ada apa ini kok khutbahnya tidak fokus Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Ali, ini ada kejadian. Tunggu aja. Nanti pasti ada jawabannya. Ternyata pada waktu itu tentara Muslim di Irak ini sedang menghadapi jebakan musuh dari orang-orang Persia, dan mereka bisa selamat kalau berlindung ke gunung. Nah pada waktu itu saat peperangan ini, karena mendengar suara Sayyidina Umar, kata Panglima, pasukannya dibawa ke gunung, akhirnya selamat dan diberi kemenangan oleh Allah. Dapat 1 bulan, Panglima Sariyah ini menghadap Khalifah di Madinah melaporkan, gimana penantian? Alhamdulillah Amirul Mukminin, pas hari Jumat kita ini sudah mau kalah mendengar suara Amirul Mukminin suruh ke gunung. Padahal dari Madinah ke Irak berapa ribu kilometer. Itu kelihatan. Cuma yang bisa begitu orang-orang yang imannya sempurna, yaitu para aulia. Kalau kita ini yang enggak, kita ini apa? Kadang kita ini pegang kunci, dicarinya lagi mana? Padahal dipegang. Ya,
bukan perbuatan orang, perbuatan sendiri itu bingung kadang-kadang itu. Pernah pegang barang tapi dicari, padahal ada di sakunya atau di tangannya, mana bunyinya? Padahal dipegang. Saking kita ini sudah konslet ya namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita itu siapa? Orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita adalah orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Orang tua kita, paman, bibi kita, kakek nenek kita, kerabat jauh, kerabat dekat, guru-guru kita tahu apa yang kita lakukan. Karenanya dalam kitab-kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, para ulama biasanya menyampaikan hadis ya. Rasul riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala ashairikum wa aqaribikum minal amwal." Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal dunia. Kakek nenek, ayah ibu, paman bibi, saudara sepupu, kerabat dekat, jauh, guru-guru, itu tahu memonitor apa yang kita lakukan. Diperlihatkan oleh Allah. Fa idra'u khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Loh, aku saudara kita ini ke masjid, berjamaah ke masjid, jamaah ke masjid, ikut kajian Ahlus Sunnah. Wa idra'u ghairu dzalik. Kalau kerabat kita, guru-guru kita, orang tua kita lihat perbuatan kita tak baik, mereka berdoa, Allahumma la tumit hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau berikan hidayah pada mereka. Husnul khotimah. Ini orang ketiga. Artinya apa? Apa yang kita lakukan juga dimonitor oleh keluarga yang telah meninggal, asalkan mereka beriman. Kalau meninggalnya husnul khotimah gak ada kabar. Na'udzubillah min. Mengapa? Karena orang yang husnul khotimah mati kafir gak mikiri kita, mikiri sendiri, karena dipukul terus sama malaikat. Tapi kalau meninggalnya husnul khotimah itu terus memantau. Ini ada kawan ya, kira-kira 3 tahun lalu, 3 tahun atau 4 tahun lalu, ada orang undang saya ke Jakarta. Saya tanya pada dia, kenapa undang saya ke sini? Pak Kiai, saya ini asalnya Wahabi, sekarang ikut Ahlus Sunnah. Loh, kenapa Wahabi? Saya dan istri saya ikut Wahabi karena orang tua dia. Orang tua saya memang ormasnya ya, ormas bukan NU, dekat dengan Wahabi. Istri saya, mertua juga Wahabi. Saya ketika kuliah di IPB kenalan dengan adik kelas, karena mau menikah dengan saya datangi orang tuanya di Banjarmasin. Ditanya sama mertua, kamu perlu apa ke sini? Saya mau melamar anak bapak, jadi istri saya. Saya ini Wahabi, bukan Aswaja. Kalau kamu Aswaja, saya nggak mau. Kalau Wahabi tak apa, ngelamar anak saya. Saya ini Wahabi juga, Pak. Jangan khawatir. Kita ini sama-sama Wahabi. Ya udah, kalau begitu kamu jadi menantu saya. Akhirnya menikah. Nah, sekarang kok keluar dari Wahabi ikut Aswaja. Saya ini kiai mendengar ceramahnya Was, Ustaz Somad. Was bilang, kalau ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, dengarkan ceramahnya Kiai Idrus Namdi. Saya penasaran dengan Kiai Idrus Namdi. Saya buka di YouTube Kiai. Setelah ditengok di YouTube, ternyata YouTube-nya ratusan atau ribuan. Saya cari ceramah Kiai yang paling panjang. Saya beri data yang cukup. Ada ceramah Kiai di Kuala Lumpur 9 jam. Sebenarnya bukan ceramah, itu daurah selama 2 hari. 2 jam digabung jadi 9 jam. Saya sama istri dengarkan itu Kiai. Dari langsung. Terus setelah mendengarkan itu, ternyata Ahlus Sunnah banyak dalilnya. Ya sudah, kita keluar dari mana? Mantap di Ahlus Sunnah. Terus
Saya diundang ke Jakarta, saya ceramah itu bahwa orang mati itu tahu apa yang kita lakukan. Menyampaikan dalil-dalil. Habis ceramah, dia komentar. Kan saya kalau ke Jakarta, dia agak keluar kota, selalu ngantar saya. Ngantarkan. Pokoknya saya mau ngantar kiai kemana saja. Karena saya ini bisa ahlus sunnah karena dengar ceramah kiai. Kiai, ceramah kiai yang tadi itu kok cocok dengan pengalaman saya. Gimana? Waktu saya masih Wahabi, saya sering bermimpi almarhum ayah saya dan mertua saya. Mereka datang kepada saya, wajahnya seperti sedih, risau, susah, gak bahagia. Terus setelah saya ini keluar dari Wahabi kiai, saya ikut yasinan, ikut tahlil, ikut maulid, percaya pada amalan ahlus sunnah. Saya ini bermimpi almarhum orang tua dan mertua saya datang ke rumah, wajahnya tersenyum ceria, berseri-seri, orangnya senang karena saya semuanya. Jadi masuk akal kalau ini memang artinya apa? Antara orang yang meninggal dunia ada komunikasi dengan orang yang masih hidup. Karena orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, maka kita ini dianjurkan ziarah kubur. Dianjurkan. Karena orang mati itu tahu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdillah dan Imam Abdul Haq, hadisnya sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yamurru ahadun ala qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda 'alaihi salam." Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudara kamu yang beriman. Kamu berjalan lewat kuburan orang mukmin yang kamu kenal ketika di dunia. Apakah kenal karena orang tua, karena saudara, karena tetangga, karena kenalan. Lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Jadi orang mati ini membalas salam dan kenal pada kita. Kalau memang kenal, kalau nggak kenal cuma balas. Orang yang ada pengetahuan, bisa mengenal dan bisa membalas, itu orang mati apa orang hidup? Itu orang hidup, cuma hidupnya di alam barzah. Jadi hidup di alam barzah, hidup mereka. Enggak ya? Ada yang bertanya, Kiai, kalau mereka ini membalas salam kita, kenapa kita gak dengar jawaban mereka? Gak dengar. Kalau bertanya begitu, saya mau bertanya, seandainya sampean ziarah lalu mengucapkan salam, dikasih tawaran mendengar jawaban mereka dengan gak dengar, kira-kira pilih yang mana? Pilih mendengar apa pilih gak dengar? Hah? Pilih mendengar. Kira-kira kalau mengucapkan salam, sampean sendirian di kuburan, Assalamualaikum, tiba-tiba dari dalam kuburan jam semua, kira-kira sampean gimana? Apa langsung ngobrol, apa lari? Lari. Mengapa? Karena kita ini takut mati. Kita ini masih cinta dunia. Kita ini mampu apa? Mampu dunia. Masih ingin lama hidup. Dikiranya kalau mendengar suaranya orang mati, dikiranya mau mati juga. Orang kita ini bermimpi orang mati juga takut loh, kok mimpi, jangan-jangan mau mati. Diriwayatkan ya dalam kitab Ar-Ruh, entah beliau mengutip dari Ibnu Abi Dunya atau mengutip dari Ibnu Hazm. Ada seorang perempuan salihah pada masa ulang salam, dia ziarah ke makam para syuhada di Uhud. Sampai di sana, waktu itu di Uhud itu sepi, kan banyak makam syuhada kan. Karena sahabat Rasulullah SAW yang gugur dalam perang Uhud itu jumlahnya 70 orang. Jadi ada sekitar 70 sahabat dimakamkan. Di antaranya Sayyidina Hamzah. Sampai di Uhud,
Lalu perempuan ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata apa kata beliau? Saya mendengar zaman mereka dari bawah tanah, langsung merinding sekujur badan saya. Merinding. Cuma karena beliau ini orang solehah, orang solehah itu kan mentalnya kuat, jadi gak lari. Cuma merinding juga, merinding. Dan kata beliau, waktu itu saya perhatikan gak ada orang di situ, gak ada. Tapi suara itu benar-benar datang dari bawah tanah, karena beliau orang soleh. Kalau orang soleh, orang solehah kadang dengar, jangan mendengar. Oleh Allah memang diberikan daya pendengaran yang banyak. Kalau kita ini kan dengar. Mengapa? Karena hijabnya kita kepada perkara gaib ini tebal sekali, yaitu hijab maksiat. Karena maksiat itu menjadi hijab bagi kita. Jadi orang mati dengan orang hidup itu ada komunikasi. Karena orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup, maka bagaimana? Maka orang meninggal itu juga ada rasa senang, ada rasa gelisah. Orang ini kalau nggak banyak amalnya, ya, ketika di dunia nggak banyak amal itu gelisah di alam kubur, karena gelap. Kita ini jangankan alam kubur lah ya, di kamar. Kita ini di kamar, jendela, pintu tutup, lalu lampu matikan. Gelap apa gak gelap ya? Kalau seharian sendiri seperti itu, gimana kira-kira? Di penjara kayak siapa yang masuk penjara? Padahal di penjara tuh ada lampunya kan. Apalagi penjara, siapa yang ceramah di penjara banyak kawannya, kan nggak begitu resah, kasih makan. Kalau penjara sendirian seperti di kamar, gimana kira-kira perasaan? Bosan apa enggak? Orang di alam kubur juga begitu. Tapi kalau banyak amalnya, nggak bosan. Nah, dan ini karena orang di alam kubur ini masih hidup, mereka ini menerima kiriman pahala menerima. Dan mereka ini senang kalau dikunjungi, senang, sama dengan orang hidup. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ana summa yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Paling senangnya orang mati di alam kubur apabila diziarahi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Kita ini punya orang tua tinggal di Riau atau di Jawa atau di mana. Tiap bulan kita kirim uang, senang. Kalau sewaktu-waktu kita ada rezeki, kita tidak hanya kirim uang, tapi kita, bini, istri kita, anak kita bawa. Langsung orangnya datang. Kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu. Kita doakan setiap habis sholat. Kita doakan, senang. Kalau sewaktu-waktu kita ini ada waktu, ada kesempatan ziarah ke kuburan, ngaji, mengucapkan salam, lalu baca tahlil, baca Quran, baca apa di situ? Tambah senang. Ada hiburan. Mengapa? Karena mereka orang hidup, bukan orang mati. Kalau orang Wahabi melarang ziarah kubur, nggak boleh ziarah kubur. Ini mereka. Kita bukan nggak boleh, malah dianjurkan karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Walaupun tidak wajib, tapi sunnah. Karena banyak faedah yang paling enggak, kalau yang meninggal itu kerabat kita, orang tua kita, guru kita senang kedatangan kita, seperti halnya ketika mereka masih hidup. Wahabi ini bingung karena umat Islam